ngomong ke depan dia. Kalau dia bener ngelaporin begitu mah udah kita langsung bantai aja, dia nggak usah kenal lagi. Benar Pak Ujang ngaku sendiri. Ada yang bisa panggilkan Malikil untuk sini? Itu Bang Stuti itu bisa kan kawan dengan dia. Teman Udah yang di bawah, gitu. nggak tahu dia Udah punya gitu itu. ya teman-teman. Ini mungkin karena masalah sedang ribut dokter ini ya. Itu ya kayak gini. Ya ntar cari informasi deh beneran atau enggak. Oke, Pak. Iya, Ya, Pak, bisa terima. dipanggil ke sini aja, mumpung masih ada Pak Luki kan biar diluruskan, biar selesai di sini daripada nanti melebar kemana-mana. Coba tolong ada yang kirim linknya dong, diundang ke sini, biar di klarifikasi. Tuh. Di apa? Nah ini ada Melnap nih, ini temennya. Suruh Melnap yang undang. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Ini akun saya baru, yang lama nyasar kemana nggak tahu tuh. Bingung saya. Ganti Laplas HP semua. soalnya. Laplas semua. Selamat sore teman-teman. Kenapa ada perlu sama Bro Malikil ya? Kebetulan saya ada di grup tuh sama beliau. Si Ya, Malikil suruh naik ke sini. Suruh naik ke sini Kesini kasih aja Pak penjelasan. Melvan, undang Tadi ke sini sih, aja. tadi di grup beliau nggak satu hari nggak nongol itu off air kayaknya. Kenapa Katanya, Pak? Lah tadi dia Satu hari tadi siang. ini si Logikawi, Melnaf, si Logikawi bilang Malikil katanya ngelaporin orang Tritunggal ke polisi, betul nggak? Waduh, saya baru dengar ini kabarnya. Masa ya? Kenapa masalahnya itu? Bukan Malikil sendiri, tapi dia bersama dengan orang Muslim, Bola Print itu loh, yang orang Muslim itu. Laporin Ya. rekan Tritunggal yang mana ya? Nggak tahu. Pesking dan Arjuna. Akun yang namanya Christian Priest huruf kapital itu namanya Sipi. Iya, dan Arjuna. Jadi dia Sipi dan Arjuna di Komalnya lagi bicarain tentang Islam. Dia bilang nabinya begini. Malikil rekam, ya, terus dia kasih ke Baris Krim kepada para Muslim. Nih urus nih, suruh istilahnya tangkap ini saudara, ini yang di live chat ini belum tentu ya. Ini kita lagi mau klarifikasi ya. Jadi belum tentu ya saudara ya. Ini jangan langsung dipegang. Ini Malikil ya, belum tentu. Kita harusnya ya cek aja langsung sama orangnya. Nggak, udah di sidang udah di sidang. Ini dengerin dulu Pak Mena, dengerin dulu. Udah di sidang tadi siang, ditanya semua. Benar saya ngelaporin, dia ngaku jujur. Saya ngelaporin emang supaya kalian nanti jangan jadi penghujat, jadi Kristen yang benar, yang lurus, begitu katanya Pak Paul. Oh begini, saya klarifikasi ya. Ini saya dapat berita tadi barusan, justru Bro Malikil yang didahulukan. Bro Malikil dulu yang diperkarain gitu loh sama teman-teman dari Tritunggal. Pak Melnap, itu nggak ada urusan, itu bicara ribut doktrin kayak ngata-ngatain kamu bidat, kamu sesat, itu biasa. Ini laporan ke polisi. Sebentar dulu, Pak Luki, daripada kalian ribut sendiri, tolong panggil aja Malikil ke sini. Pak Melnaf. Daripada ribut sendiri di sini, kita nggak tahu. Mendingan panggil aja orangnya, klarifikasi Pak. Ya, iya, saya barusan masuk grup sebentar. Ya, kalau nggak itu undang juga Gabriel atau Andreas. Tahu gak Kanoni? Gabriel Andreas. Ini saya baca sementara sekilas ya, justru Pak Logikawel yang memprakarsai untuk menggugat Bro Malikil yang saya baca. Nggak ada memprakarsai, aduh jangan macam-macam aneh-aneh Pak Melnap. Kalau bela itu yang benar, yang jujur. Sebentar, saya nggak mudah makan ini, nggak langsung saya telan. Pak Melnap kan tadi bilang nggak tahu masalahnya. Diam aja Pak Melnap kalau nggak tahu. Semuanya diam. Pak Malikil udah masuk, saya naikin. Semuanya diam ya, biar gak ribut. Tar dulu. Biar diklarifikasi ya Bang Malikil ya, ini soalnya ini udah lebar kemana-mana ini berita. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Malikil. Ya, malam Bro. Ya, gimana ini? Ini tadi ada informasi dari Logikawi ini, katanya kamu ada melaporkan orang Tritunggal ke polisi. Oh, betulkah demikian? Oke. Jadi gini. Ini kasusnya tentang live. Si PC The King kan lagi live.
lagi antar nyawa tuh. Jadi sambil live, sambil mengejek, maki-maki, menghujat nabi orang, agama orang, dimaki-maki, diolok-olok, ya dikatain binatang. Nah, kan bukan hanya saya yang nonton, banyak sekali. Nah, masalahnya kan yang menjadi problem itu ketika saya ngerekam, saya teruskan ke Suma, ke Handisa Lebes. Nah, itu yang jadi problem. Soal melapor, itu gak ada melapor, saya hanya kasih prank aja biar mereka ketakutan. Itu gak ada tuh laporan. Jangan ngaku ya. Tadi di siang sudah ngaku dia lapor ke Bareskrim, kepada Sandi Celebes, kepada Jumas yang lain. Jangan munafik kau. Pengkhianat kau. Dulu ya. Dulu. Ini kan tadi kan kamu sudah bilang, sekarang biar si Malikil yang ngomong. Jadi supaya santai lah lo. Jangan dipotong dulu, biar Malikil dulu jelasin sampai jelas. Ya kan? Baru ini bukan di sidang ya, kita cuma pengen tanya doang. Kamu nggak jawab juga nggak apa-apa. Iya. Bukan nggak punya kewajiban buat jawab ke kita juga. Betul. Lagian peristiwanya ini kan sudah mau 5 bulan ya kalau nggak salah. Udah lama itu peristiwanya, bukan baru kemarin. Nah, yang menjadi masalah kan ini karena Malikil yang meneruskan video itu. Video itu viral kok di YouTube, banyak itu bertebaran. Yang menjadi problem kan Malikil. Ya mungkin Malikil punya nama ya, mungkin jadi di framing ke sana kemari. Nah, itu aja problemnya. Nggak ada yang bisa dicek ke cyber crime Polri atau apa. Bisa adakah Malikil buat laporan? Enggak, saya hanya teruskan video aja. Nah, ketika saya teruskan video, Andi bilang begini, dia lagi monitor mereka yang lagi live. Ya udah, selesai. Pertanyaannya ini ada yang nanya nih Malikil. Ada yang nanya si Kaila ngapain rekamannya diteruskan ke Suma katanya. Bukan, ini problemnya kan orang semua nonton, bukan soal di ruang tertutup, lagi live. Hampir 1.000 itu orang kalau nggak salah nonton. Coba ya, saya lihat ini ya. Ini. Saya coba. Bisa nggak kalau kira-kira kalau diputarkan di sini kena ban nggak rekaman? Dicoba Bang Malikil, dicoba. Nggak usah diputar. Nggak usah, intinya gini Pak Paul, intinya gini ya, intinya memang benar itu lagi live, tapi yang melaporkan dia, yang rekam dia. Nah, seharusnya saya bingung nih yang ngomong siapa nih, gantian dulu nih sebentar. Seharusnya tidak boleh orang Kristen merekam sendiri. Nanti ribut satu-satu ngomongnya. Nanti dulu Logi. Kan kita sudah dengar. Saya cuma mempertegas saja Pak Paul. Nanti Logikawi. Ini Maliki kan belum selesai klarifikasi. Kamu kan tadi sudah dikasih waktu kesempatan ngomong, kita dengerin kamu. Sekarang kita dengerin Malikil. Nah. Ini yang ngomong sampai si Living apa si Malik ini? Saya bingung nih. Ini saya lagi bicara. Apalagi yang mau ditanya? Oke, Bang Living, silakan buka mute. Bang Malik mute dulu, Bang. Iya, jadi itu kan nggak apa-apa. Ini kita Malikil aja diminta aja. Cuman jangan framing. Tanya aja, apa lagi yang mau ditanya? Saya jawab. Silakan. Ya, ini Logikawi, silakan. Baru. Pak Paul, saya hanya jelaskan. Tadi Malikil siang sudah di Komal bersama Bang Andreas di Komal Sekta sudah ngaku jujur. Saya yang rekam, saya yang laporin ke Bareskrim, ke para Muslim. Dia ngaku. Nah sekarang waktu ditanya ini dia muter-muter. Nah orang ini, ya, dia katakan, oh saya laporkan karena supaya orang Kristen jadi lurus, jadi otaknya pinter, jadi kalau diskusi nggak berdebat gitu. Dia merasa dia yang paling benar, jadi dia laporkan. Padahal kalau kita tahu sejarah dia itu dulu penghujat Muslim, nama dia sudah sama Muslim dicatat. Nah sekarang dia jadi munah karena dia tidak lagi menyerang Muslim, dia menyerang Tritunggal. Jadi dilaporkan semua yang dianggap menghujat, sebab dia dulu penghujat. Gitu Pak Paul ceritanya. Nah kalau dia mau menyangkal terserah, tapi kenyataannya sudah orang pada tahu, gitu aja. Oke, sudah. Jadi gini ya, kamu boleh carikan dan bawa buktinya Malikil itu hujat, ya.
Kita tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kamu carikan videonya Malikil Mujad ya, biar kita luruskan. Saya juga bisa menggunakan hal yang sama. Jadi begini, saya itu bilangnya itu udah lapor ke polisi itu supaya membuat kalian itu dan orang-orang itu ya menjadi mengerti. Anda bisa cek aja kan, Anda bisa cek itu di Polri itu atau dimanapun, ada nggak laporan Malikil? Saya hanya teruskan video supaya ditindaki orang-orang sampah seperti itu. Ya ngapain kalian maki-maki nabi orang, agama orang? Kurang kerjaan kan kalian itu? Iya. Itu. Izin klarifikasi ya. Sebentar dulu, sebentar. Gini. Kalian itu bawa-bawa nama Kristen, tapi memaki agama orang, memaki nabi orang, katanya binatang. Aduh, kalian ini sehat atau kagak sih? Kalau Anda setuju dengan orang, Anda salah satu pelindung, saya bisa tandai Anda, saya suruh cari Anda itu logika. Gitu loh. Mau Anda saya suruh ya, ya udah berarti Anda jelas ya ngaku mata-mata muslim ya Anda ya. Anda bukan Kristen. Itu Anda mata-mata dari muslim. mana? Ya, itu kesimpulan dari mana? Mata-mata Anda muslim. itu mencari orang-orang Kristen yang dianggap menghujat muslim. Ya, bukan Anda itu mata-mata muslim. Jelas-jelas mereka mengatakan Nabi kawan-kawan muslim itu binatang. Itu dikatakan. Ya, terus hak Anda apa melaporkan? Malikil. Logikawi kalau Anda mau saya tandai bilang aja. Melnaf, Bang silakan Paul. Melnaf. Saya bisa ngomong Bang Living. Ya, siapa Living apa Melnaf? Saya klarifikasi. Satu-satu ngomongnya teman-teman ya. Melnaf, silakan Melnaf. Gantian ya. Terima kasih. Pak Logika Will, kita ini udah berteman ya, walau kita beda pemahaman, nggak apa-apa, itu oke, no problem bagi saya, oke ya. Jadi kalau Pak Logika Will bilang itu bahwa Bro Malikil yang mengajukan delik aduan, itu kurang tepat. Delik aduan itu bila mata. Bang Melnaf tadi katakan nggak ngerti, kagak tahu. Sekarang jangan ikut dulu. Nanti dulu, Melnaf dulu, silakan. Pak Logika diam dulu, Pak Logika diam dulu. Pak Logika Will harus paham ya ranah hukum ya. Ini deliknya apa? Bukan delik aduan. Delik aduan itu bila bicara empat mata di ruang tertutup. Ini ruang publik yang monitor tuh lebih dari 1.000 orang. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu delik aduan secara personal sepihak Bro Malikil yang menuntut? Itu nggak di luar logika. Nama Anda logika. Anda pakai logika yang benar dong Pak Wi. Paham nggak delik aduan? Ya, boleh saya ngomong? Anda belajar hukum dulu, hukum Indonesia. Ya. Paham? Saya ngomong ya. Lanjut ya. Pak Logika, saya dulu Pak. Izin Ya, Bang, Living. bisa Bang? Living, Bisa, silakan. Oke Bang, makasih. Jadi gini, saudara-saudaraku ya. Yang di ini, kita kan Bang Paul Zhang juga kan sudah pernah berkata pada saat dia live. Jangan kalian menghujat-hujat orang, agama orang dan nabi orang. Biar saya, karena saya lagi di luar negeri. Kan Bang Paul Zhang sudah kasih itu juga. Karena ini kita harus membuat pelajaran kepada apologet muda kita yang di Indonesia, supaya memang berhati-hati dalam membicarakan agama orang lain. Kita berapologet bukan berpolemikus. Item ini menjadi satu pembelajaran. Jadi kita jangan membela satu yang salah, ya, seperti PC The King yang melakukan hal itu, ya. Kita jangan juga misalnya, oke, dia memang saudara kita seiman. Tapi kan kita juga tahu Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita melakukan itu. Betul, ya? betul. Itu namanya kita mempermalukan Tuhan Yesus kita juga seperti itu. Jadi ya, Bang Living. Sebentar Bang Living. Nanti logika nanti. Pak Logika diam dulu, ampun udah Ya, diam dulu selesaikan satu-satu. dulu. Iya, jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita. It's okay. Jadi supaya kedepannya apologet kita muda bermunculan, ya, orang-orang hebat, supaya mereka juga jangan terbawa kebencian ini. Mari kita menjadi apologet yang sudah lama, menjadi guru-guru yang baik buat mereka, ya, untuk mengajak orang datang ke restoran kita tanpa harus menjelekkan restoran orang lain, untuk mengajak orang datang ke agama kita tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Itulah kita Kristen diajarkan. Mantap. Ya. Jadi, dan Bang Paul Zhang juga, saya masih ingat waktu Bang Paul Zhang pertama kali live di TikTok ini mulai masuk, dia pesankan itu. Saya di sini
ya, berapologet untuk mendidik apologet Buddha supaya jangan pernah ada menghujat atau menyinggung agama mereka. Bang Paul Zhang juga pernah bercerita, bahkan ada satu orang aja cuman komen di videonya ya Bang Paul ya. Cuman komen malah dikasuskan mereka. Kasihan. Ya, jadi ini menjadi pembelajaran. Ya, jangan kita meniru hal-hal seperti itu. Itu aja dari saya, Bang. Boleh saya bicara, Pak Paul? Kita terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih, Bang. Iya, Bang Living ini nggak pinter ya. Ngomong sebentar, logikawi dan teman-teman yang lain, jangan serang pribadi, kamu goblok, kamu nggak pintar, kita sama-sama orang Kristen, jangan gitu. Gini. Jangan, tapi jangan cepat. Oke, kita kasih tahu faktanya aja, kita cerita, kita nggak sukanya di mana, jangan nyerang pribadi begitu. Ya nanti. Gini. Bang Living kagak ada yang menyetujui penghujatan dilakukan. Bang Living menjelaskan, menganggap saya setuju penghujatan. Bukan, yang jadi masalah pelaporan. Bang. Masa nggak ngerti dari yang dibahas itu dari tadi? Pelaporan, pengkhianatan. Bang Living mute. Sebentar. Ya selesai dulu logikawi. Makanya kalau belum paham, dengerin dulu. Nah, udah Bang Living. Jadi pelaporan yang menjadi masalah itu pengkhianatan, bukan setuju penghujatan. Paham di situ. Nah, Bang Melnaf juga kalau tadi sudah bilang, oh saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Sekarang berpendapat sendiri semaunya aja. Ya, bukan bilang aku koridor nanti nggak apa-apa Melvan, di mute dulu Pak Melvan. Biar sendiri sudah ngaku, oh saya kagak tahu Pak Paul. Terus sekarang ngaku, oh bukan begitu. Sekarang tadi bilang nggak tahu, sekarang bilang oh bukan begitu maksudnya. Apa tujuannya? Nanti Melnaf. Pak Melnaf. Aduh. Dikasih waktu. Yang jadi masalah itu pengkhianatannya itu, bukan masalah penghujatan. Saya setuju kagak, saya nggak setuju, tapi pengkhianatan ini yang jadi masalah. Udah gitu Pak Paul. Loh, bentar. Saya luruskan. Bentar dulu. Saya. Ya. Bang Malik kasih Pak Melson dulu biar. Ya udah silakan. Logikawi, saya memang pertama nggak tahu, tapi setelah saya mendengar narasi teman-teman di sini sekitar 1-2 menit, saya jadi paham duduk persoalannya. Sekarang pengkhianatan, saya tanya pengkhianatan apa? Pengkhianatan atau penghujatan? Kalau penghujatan saya juga nggak setuju. Saya nggak mau. Begini, saya jelaskan itu pengkhianatan itu apa? Bang Malik. Pengkhianatan apa? Pengkhianatan Iya. Sebentar. Pak Logikawi ini kadang logikanya nggak, capek. Jangan nggak apa-apa Melnaf, jangan sedang pribadi. Pokoknya ini kita lagi ya Malikil silakan. Bang Malikil, Pak Melvan mute dulu. Oke, Logikawi gini, pengkhianatan itu sesuatu yang disepakati dilanggar atau sesuatu yang tertutup dibawa ke publik. Nah, itu definisi pengkhianatan, pengertian pengkhianatan. Mereka itu lagi live, semua orang nonton, itu penontonnya hampir 1000. Pengkhianatannya di mana? Ya kan? Lalu siapa memang yang saya khianati? Ya kan? Itu. Jadi harus tahu konteksnya. Kalau Anda bicara nggak tahu konteksnya, ya repot di kita. Soal pelaporan, saya nggak ngelapor, saya teruskan rekaman. Saya hanya gertak aja biar kalian itu sadar, tahu diri. Itu gertak aja. Gak ada tuh, kalian bisa cek ada nggak Malikil itu ngelaporin, ada nggak, cek aja. Gak ada, itu saya gertak aja supaya kalian itu sadar dan tahu diri diskusi itu, begitu loh. Ya, kita sih paham ya, maling emang ngaku maling. Enggak gitu logikawi. Sebentar saya ngomong dulu ya. Kayaknya ada kebencian pribadi sama maling. Enggak, Living sebentar. Coba ditanya dulu lah. Jangan ke pribadi. Jadi gini, logikawi saya pikir begini loh. Seringkali kita kalau orang ngomong karena kita udah jengkel atau mungkin juga kita salah dengar, ya. Apa yang dia ngomong, terus kesimpulannya itu yang kita menyimpulkan sesuatu yang padahal dia nggak ngomong. Tadi sudah kita klarifikasi. Kalau sudah kita klarifikasi, kita harus percaya dengan klarifikasinya. Karena berarti kita menyimpulkan, oke, mungkin tadi dia benar-benar ngomong, tapi kan sekarang Malik lu udah bilang, enggak, aku nggak ngelaporin. Jadi kita harus percaya dengan itu, harus percaya karena dia sudah ngomong enggak. Walaupun mungkin tadi dia bilang iya,
Tapi kita harus percaya, enggak, kalaupun dia tadi ngomong, mungkin dia salah ngomong. Gitu loh. Tapi kan sekarang sudah klarifikasi, saya tidak pernah melaporkan orang. Ya sudah, kita pegang itu. Kita pegang, nanti kita lihat besok balik lagi apa enggak. Ini kan ada rekamannya di YouTube. Ya kan? Nah, kita kan, ya, saya kan gini, ada rekamannya. Ya, Sebentar. Jadi, kita harus percaya bahwa memang Malikil tidak melaporkan. Cuman, saran saya tadi buat Malikil hanya saran ya. Saran terserah. Kita ndak usahlah kasih informasi apa-apa tentang teman kita kepada orang Islam. Karena orang-orang Islam ini ya, dia akan pakai cara apapun ya, ngadu domba kita, buat kita ribut. Termasuk masalah donasi. Rudi Yohanes digosok terus sama orang Islam. Akhirnya Rudi Yohanes kan mampus sendiri kan. Dia musuhin saya, mampus sendiri. Dia ditinggal sekarang si Rudi Yohanes ini. Ya kan. Sama si siapa itu kan digosok sama si AMC kan. Katanya si AMC Paul ribut sama Rudi Yohanes. Saya diem aja. Saya nggak pernah komentar satupun. Saya nggak pernah komentar. Rudi Yohanes tiap hari dia busuk-busukin saya. Nah sama Amin Wijaya juga sama, busuk-busukin tiap hari, lihat YouTube-nya, tiap hari dia busuk-busukin saya nggak pernah jawab, nggak pernah balas. Sekali saya kasih videonya, dia yang lagi pura-pura mabok itu kan, nah, itu kan saya kan cuma bercanda juga kan, wah dia langsung kayak kebakaran jembut, ya kan, kayak kebakaran jembut, kebakaran kontol tuh dia tuh rasanya tuh kan, tapi biarin aja sama saya. Terus dia gabung sama orang Islam, dia bongkar-bongkar semua di dalamnya yayasan kita, ya, sama si Alengso itu ya. Sejak itu saya bilang, kamu bukan teman saya. Begitu kamu sudah gabung sama orang Islam, saya bilang, kamu bukan teman saya. Dan saya tidak akan pernah kenal kamu. Ya, gitu aja. Kasih salam pun, najis. Kasih salam pun najis. Ya, Yohanes bilang kan, jangan kasih salam, 2 Yohanes 1 ayat 9. Kasih salam pun jangan, terima di rumah pun jangan. Saya langsung bilang, semua yang kaitan dengan Amin Wijaya, berhenti dari yayasan. Karena kita nggak tahu jadinya lawan atau kawan sekarang ini. Si Amin Wijaya ini lawan atau kawan, saya nggak tahu dia. Jadi saya bilang, siapapun yang berteman dengan dia tidak boleh ada di yayasan. Nah, tegas kita ya, waktu itu Pak Toping jalan sama Amin Wijaya. Langsung saya keluarkan dari yayasan. Pak Jenderal Toping pun kita keluarkan dari yayasan. Karena waktu salah bahasa itu Pak Toping klarifikasi, dia yang datang ke rumah saya, Pak Paul, lagi di lobi. Nah, Pak Toping ya klarifikasi tuh, gitu ya. Boleh saya ngomong Bang? Bentar Bang. Bentar. Sebentar ya. Bentar, oke. Jadi saya luruskan Pak Paul. Sebentar logikawi. Jadi satu kesimpulannya, saya yakin Malikil sudah mengklarifikasi, dia tidak melaporkan. Saya yakin, dan saya kira Malikil nggak akan bunuh diri, dia kan tanpa wajah. Terus dia ngelaporin begitu tanpa wajahnya, langsung dicatat sama polisi, sama orang Islam, suatu ketika dia ditangkap. Karena namanya menghujat agama itu nggak perlu kamu bilang Muhammad bangsat, kontol, cembut segala macam, nggak perlu bilang begitu. Kamu cuman kayak KC itu cuman bacain hadits saja masuk penjara 10 tahun. Nggak usah dia maki-maki, bacain hadits saja udah kena 10 tahun si KC itu. Gitu. Nah, jadi itu yang namanya penghujatan agama Islam itu seperti itu definisinya di Indonesia. Jadi saya kira Malikil tidak akan bunuh diri, nampak muka ke polisi, ini aku ngelaporin orang ini ya, dia goblok, dia bunuh diri dia. Tapi saya ngasih saran sama Malikil, nggak usahlah kasih informasi apa-apa tentang saudara kita kepada orang Islam, karena kasihan. Mungkin dia memang salah, tetapi kasihan kalau ada apa-apa, siapa yang menanggung keluarganya? Ya, saya ngumpulin duit buat Yusuf Manubulu 100 juta, nggak ada yang 1 rupiah pun tidak ada yang saya ambil. Utuh diterima oleh istrinya. Kita ngumpulin buat Apollon Darmawan 3 tahun, 300 juta lebih. Tidak 1 rupiah pun yang kita ambil, semuanya utuh diterima sama keluarganya, sampai mereka keluarganya bisa pulih, tadinya ribut, mau udah bubaran aja bisa pulih, karena akhirnya keluarganya bisa kontrakannya dibayarin dari uang itu. Kita nggak kumpulin, ya. Karena waktu itu Kenapa KC kita nggak kumpulin? Karena waktu itu diambil alih sama Saifuddin, ada ribut, duit kocar kacir, nggak karu-karuan. Kasihan sekarang KC. Cuman saya nggak bisa apa-apa, karena anaknya KC bilang haram terima duit dari Joseph Paulzang. Saya nggak bisa apa-apa sekarang, nggak bisa nolong KC. Istrinya saya suruh klarifikasi, masuk ke som saya nggak mau. Ya sudah, saya nggak bisa bantu. Dia mengeluh, katanya uangnya nggak dikasihkan segala macam. Nah, terus pusing lah pokoknya kan. Sekarang KC lagi susah di penjara, kita nggak bisa bantu. Jadi kalau orang di penjara
Ya, saya pernah di penjara 2 kali. Nggak ada apa-apa di penjara. Asal kamu jangan digebukin. Kayak si KC itu. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan informasi itu, nanti nyeselnya kita setengah mati loh. Nyeselnya kita setengah mati, padahal maksudnya kita cuman ngeprank tadi kamu bilang kan, cuman ngeprank aja. Dan sebenarnya itu pun sudah ada YouTube pasti mereka sudah, siapa itu di live-nya siapa itu pasti sudah ada rekamannya. Ya kan? Sekarang setiap kali kita live gini kan ada rekamannya. Otomatis di TikTok kan. Nah, tetapi kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah sih? Orang nanggepin orang kita begitu loh. Nggak usah dipermudah. Kalau menurut saya begitu. Saran saya saja. Ya, saya luruskan ya Pak Paul. Boleh saya luruskan? Ya, logika. Ya, Pak Paul. Kalau Pak Paul bilang Malikil nggak begitu, Pak Paul sama juga menganggap saya salah ngomong. Saya itu saksi hidup. Bukan logika. Tunggu dulu, Libby nggak tahu. Satu saya mute dulu ya, satu-satu. Ya, ini logika kami selesaikan dulu. Ya, biarkan saya jelasin dulu Pak Paul. Jadi, karena saya itu saksi, jadi itu Malikin ditanya, iya saya laporin, kenapa? Karena saya menganggap Tritunggal itu bukan Kristen, bukan saudara seiman saya. Dia ngaku langsung kok. Dan saya juga katanya, iya saya ingin meluruskan Kristen agar benar, jangan jadi penghujat. Begitu Pak Paul, kalau masalahnya dia ngaku sendiri Pak Paul, makanya saya bisa ngomong begini. Dia ngaku pengkhianat bukan Kristen, jadi saya nggak ngelaporin pengkhianat bela Kristen, melaporkan sesama Kristen karena dia begitu menganggap. Udah framing luar biasa. Nah, Bang Riki, itu ada saksi, silakan diundang Chris dan Pak Andreas. Silakan diundang. Logika, itu saksi hidup. Dan ditonton 200 orang lebih tadi Pak Paul. Ya cukup logika ini kita yang nonton 560 nih, jangan ini teman-teman semua ya. Ini di antara mereka ini pada mengadu kepada sang DPO. Mestinya mereka ini sadar bahwa yang dihadapi ini adalah DPO, dicari oleh negara. Inilah orang-orang yang kayak gini, para munafik semua. Gitu ya. Ada yang donasi, kehilangan donasi, saling membongkar aib masing-masing. Gitu loh. Si Herdi ya datang di sini untuk meluruskan. Saya yang undang Herdi suruh naik. Saya yang ngasih tahu gitu loh, teman-teman. Kita lanjutin lagi ya, gimana keseruan di antara mereka. Kita sepakat minta klarifikasi, itu yang diomongkannya, itu yang kita pegang. Gitu loh. Ya. Jadi logika itu namanya orang yang bijak. Jadi bisa jadi tadi Malikil salah ngomong. Bukan begitu bro. Enggak, karena dia sudah diklarifikasi sama Malikil. Saya lanjutkan ya. Saya memang sengaja buat begitu. Iya. Ya, saya memang sengaja buat pernyataan begitu supaya Gabriel dan Logikawi itu punya kerjaan jadi provokator, itu loh maksud saya. Kan mereka selama ini sepi job, supaya mereka ada kerjaan buat menghasut kawan-kawan yang lain. Supaya mereka punya waktu kerjaan jadi provokator tuh. Nah, siapa kau itu siapa Malikil? Kau itu teman sampah, siapa kau? Sebentar nanti dulu logika, nanti ribut, di mute. Jangan serang pribadi dong, nggak boleh. Saya selesai dulu, jadi begini ya. Soal itu kan mereka itu lagi antar nyawa. Itu bukan di ruang tertutup, mereka lagi live. Banyak yang nonton, hampir 1000 yang nonton. Saya sudah typing minta naik, saya mau tegur tuh di atas, tapi nggak dinaikin, hampir setengah jam, ya kan? Disuruh saya, nanti kalau ada yang mau, saya tadi baru upload itu rekamannya, tapi langsung di take down, ya. Nah, di situ dikata-katain saya begini Malikil, kau bidat, kau onenes, nah gitu kan. Ya udah, kalau gitu nggak masalah, teruskan aja. Nah, saya ngerekam itu pas di momen yang pas, di momen yang tepat. Mereka mengatain kawan-kawan muslim itu begini begono, yang jahat-jahat lah, yang binatang lah apa semua, nabinya dikatain begitu. Nah, di sini kan Logikawi membela. Gini loh, nanti adalah Pak Logikawi, Anda siap-siap aja, Anda sudah ditandai, Anda seorang yang mendukung ya. Jadi begini Logikawi, saya lakukan itu supaya. Gak usah ngacam-ngacam Malikil. Bukan mengacam. Kalau kamu dibilang mata-mata muslim, kamu benar. Kamu mata-mata muslim. Nanti ini aja udah bukti Pak Ujang. Nanti boleh ngomong. Logika nanti boleh ngomong. Logikawi santai. Saya itu hanya ingin meluruskan supaya orang di luar sana tidak melihat ya perilaku yang
ditonjolkan, ditampilkan oleh mereka itu mewakili Kristen. Itu loh, jangan sampai orang di luar sana melihat bahwa mereka itu adalah perwakilan dari Kristen. Itu kau harus ngerti. Kalau kamu nggak ngerti ya repot. Jadi problemnya kan di sini, kamu mau bawa-bawa tentang Kristus, tapi perilakumu perilaku iblis. Itu yang repot, kawan. Kamu bawa-bawa Kristus, kamu harus nyatakan seperti apa itu Kristus, bukan bawa-bawa hal-hal begitu. Gak baik itu logikawi. Jadi gini ya, Anda yang cukup sudah dituakan harusnya itu lebih merunduk kayak padi, mengerti soal etika, adab, dan moral. Masakan Anda orang yang sudah dituakan soal adab aja diajarin, soal moral Anda diajarin. Bagaimana Anda itu putih rambutmu tetapi tidak mencerminkan? Gimana itu? Itu putih rambut itu bukan sesuatu yang terjadi begitu loh. Itu ada proses sampai jadi putih. Jadi gunakanlah proses itu. Kamu kasihlah wejangan, kamu kasihlah nasihat kepada yang lebih muda. Jangan you komporin jadi provokator, itu tidak baik logikawi, oke? Ya, kebenaran Kristen, kebenaran jangan lari dulu, jangan lari. Pengecut jangan lari, pengecut. Kebenaran Kristen menurut pemahamanmu sendiri, kamu yang paling benar ke kebenaran Kristennya. Logika nggak, jangan serang pribadi, logika. Nah, jadi kita tetap nggak apa-apa logika. Gini, bukan saya nggak percaya kamu. Mungkin kalau saya anggap orang kan sudah mengklarifikasi. Mestinya mereka ini kalau pada sadar gitu loh ya. Ya kalau penegakan hukum itu hak setiap warga negara melapor. Kita lihat kasusnya Saifuddin Ibrahim ya teman-teman ya. Kasusnya si Udin itu, Saifuddin Ibrahim yang melaporkan itu bukan Muslim, yang melaporkan Kristen, namanya Ibu Vera Rotin Sulu. Mestinya ya mereka ini kalau sadar, jangan Malikil yang dicari gitu loh, cari Ibu Vera gitu loh. Kenapa kau laporkan si Udin gitu loh. Kedua, kenapa ini si Pak Ujong ini dia mengaku nabi gitu loh ya, kenapa didukung? Dia itu DPO, musuh negara. Artinya orang-orang di dalam room ini sepertinya tidak mencintai negaranya sendiri. Polisi udah setengah mati mencari ini orang, kalian malah mendukung dia gitu loh. Mana rasa kebangsaanmu? Itu maksudnya yang harus dibahas. Saya minta naik, nggak dinaik-naikkan teman. Ya kita itu gitu aja ya. Kira-kira siapa yang berkhianat di antara mereka? Pengkhianat, teriak pengkhianat. Siapa kira-kira yang berkhianat di sini? Kita simak lagi ya teman-teman. Saya sudah dengar tadi, saya nggak tuli. Jadi nggak usah kamu masukkan hati yang begitu. Dia jengkel karena kamu tadi langsung membawa ke sini. Sebetulnya tadi saya nggak mau urusan, bodoh amat, itu bukan urusan saya. Cuman masalahnya karena saya di sini sudah ada terlanjur omongan, mesti kita beresin supaya jangan jadi fitnah. Tapi kita sudah sama-sama dengar Malikil tidak melaporkan, tetapi kan kita sudah kasih masukan buat dia, janganlah kasih informasi apa-apa tentang orang kita sendiri kepada orang Islam. Iya, betul. Ya, dan saya udah kasih contoh tadi si ceker babi sama si kapal oleng itu udah saya kasih contoh. Iya, saya bawa kemari ke Paul karena Pak Paul kan dianggap orang yang oke lah, yang lebih mengerti. Pak Paul katanya lebih tua kan, lebih mengerti. Gimana mau dituakan dia DPO kok? Masa DPO yang diagung-agungkan? Ini logika Willy kucluk juga nih, akal kepalanya taruh di mana nih? Ini si Pau ini DPO dicari oleh negara. Saya himbau juga kepada Mabes Polri, ini orang ditangkap dong. Ini kan DPO gitu loh. Jangan didiemin gitu loh. Diseret kembali ke negara ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama si Udin. DPO kok diagung-agungkan? Sekalian aja logika Willy ini. Tuhan kanlah sang DPO ini loh. Kita terusin lagi ya teman-teman. Waktu pendebatan Malikil ngaku. Benar nggak? Nggak apa-apa. Jadi yang penting sekarang kan tadi Malikil sudah jawab lagi. Ini kan ada rekamannya di YouTube. Kalau yang tadi kan nggak ada rekamannya. Kalau yang ini kan ada rekamannya. Sebelum saya turun, saya izin mohon 1 menit boleh Pak Paul? Boleh, mana?
Oke, terima kasih. Jadi gini, sebelum saya turun teman-teman ya, kita ini ajaran kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beda dengan ajaran doktrin-doktrin terdahulu, abad mula-mula. Kita harus paham ya semua teman-teman. Oke Pak Logika Will, aku tak turun dulu. Nanti kalau ke Jakarta kamu saya traktir makan gado-gado ya di Sawah Besar. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati ya. Amin. Pak Paul ini tadi lo Melnaf. Ya, Pak Paul ini ada Suna ini kalau nggak salah. Pak Luki Kasaba nanti juga dikasih ngomong. Ya. Oke, Melnaf, thank you. Bless you ya. Tuhan berkati, amin. Ya, Suna ini tadi saksi juga kalau nggak salah, saya dibawa dengerin. Coba Pak Paul nanya Suna. Udah sekarang kita kasih. Tadi kan sudah diklarifikasi sama si Malikil kan. Mute. Nanti malah jadi mubazir lagi klarifikasinya Malikil lagi. Jadi nggak usah. Pokoknya yang ada rekaman di YouTube ini kan yang kita sekarang ngomongin tadi, Malikil ngomong. Jadi pokoknya apapun tadi yang pertama Malikil bilang yang nggak ada rekamannya, anggap dia tadi sudah klarifikasi. Mungkin dia salah ngomong, mungkin kita salah dengar, atau dia memang sudah berubah pikiran. Kita anggap seperti itu aja. Jadi jangan dikejar. Kalau dikejar kayak orang dendam nanti kita. Jangan. Jadi kalau orang misalnya nih kita suami istri, mungkin tadi si istri tadi salah ngomong pagi-pagi. Kita panas nih seharian di kantor, kita pulang, kita satronin lagi, istrinya enggak tadi kan ngomong gitu. Nah, kamu tadi maksudnya apa? Ya aku maksud begini-begini. Ya kita pegang yang dia sekarang ini, jangan yang pegang namanya. Ini ya teman-teman ya. Ini aneh orang-orang ini loh. Ini kan DPO gitu loh. Ini dicari negara. Ini penista agama number 1 di Republik ini. Si Paujang ini penista agama number 1 di Republik ini gitu loh. Dia DPO dicari oleh negara. Ini orang-orang ini kok menyembah dia di sini gitu loh. Menyembah dia gitu loh. Sekarang omongannya bener. Jadi artinya apa? Orang-orang di dalam room ini itu nggak ngerti gitu loh bahwa ya ini orang DPO mestinya kalau dia memang mau netral ya mestinya dong ngomong salah satunya. Terus kenapa kau kabur tidak mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Mestinya begitu teman-teman ya. Ini orang-orang di dalam sini, Herdi si Malikil itu saya yang nelpon suruh masuk di sini. Terus kemudian Herdi memang tidak mau ada penghujatan. Waktu itu ada yang live menghujat Nabi kita teman-teman. Herdi mengirim rekamannya ke saya. Tolong dilaporkan ke polisi gitu loh. Gitu kira-kira. Jadi kita di sini netral saja. Ya, terbongkar di sini siapa yang berkhianat di antara mereka. Ternyata mereka semua ini ya saling menuduh kau yang khianat, kamu yang berkhianat gitu loh. Ya kira-kira gitu ya teman-teman. Kita dengerin dulu lagi lelucon di antara mereka. Kan selalu ini kan hidup saya kan mengerikan. Jadi saya orangnya nggak suka berandai-andai, capek. Ya saya ngadepin wapresnya Indonesia, ngadepin polisi, ngadepin ini segala macam, ngadepin orang Islam, ya kan di sini capek kalau kita mau ngikutin. Ya capek lah ini masih Paujong. Pasti Anda capek, karena Anda tidak akan bakal kembali ke Indonesia. Keluargamu kasihan, kau tinggal di Indonesia, kau melarikan diri, tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ini namanya pengecut teman-teman. Si Paujang ini pengecut, banyak sekali musuhnya di Indonesia, termasuk orang Kristen musuhnya banyak. Wak Labu ribut sama dia, donasi diselewengkan menurut mereka. Ya sekarang ini kan semua hanya karena duit saja gitu loh. Ini si Paujang sangat pengecut. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, lari ke luar negeri. Ya kita himbau kepada pihak kepolisian lah, kerjakan lagi tugasnya, balikin orang ini, pertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan, menista agama Islam. Kita teman-temannya sekian dulu karena sudah kondusif, tidak ada lagi Herdi. Terima kasih buat semuanya. Kita sudahi dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.